Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lela Siva Kamila dan rekan saya Almira Nawalil Rosa dari kelas 2 di AKT, program studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Malang akan mempresentasikan makalah proyek ujian akhir semester mata kuliah komputerisasi akuntansi. Kami mengambil penelitian Pia Putri Biru. Untuk profil penulis, pertama ada rekan saya Almira Nawalil Rosa, absen 2 kelas 2 di AKT. Di kampus biasa dipanggil dengan Mira, mahasiswa asal Kota Blitar. Mira dari jurusan akuntansi, program studi di akuntansi Politeknik Negeri Malang. Dan selanjutnya ada saya sendiri, Laila Tusifa Kamila, nomor absen 14, kelas 2 di AKT. Di kampus biasa dipanggil Cipa, mahasiswa asal Kota Gresik. Cipa dari jurusan akuntansi, program studi di akuntansi Politeknik Negeri Malang. Berikut adalah sajian daftar isi yang kami sajikan di makalah yang kami susun. Selanjutnya masuk pada bab satu. Pertama ada gambaran umum perusahaan. Jadi Pia Putri Biru merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi pia. Perusahaan ini merupakan perusahaan jenis home industry. Pia Putri Biru terdapat berbagai varian rasa seperti pia kacang hijau, pia coklat, dan pia ubi ungu. Berawal dari keisengan seorang buruh pabrik yang memutuskan berhenti menjadi karyawan salah satu pabrik pia di Singosari. Untuk mewujudkan keinginan secara mandiri mencoba untuk memproduksi pia sendiri dengan jenis yang berbeda dan kreativitas sendiri. Penjualan hanya dilakukan secara tunai. Perusahaan ini telah berdiri mulai tahun 2012 dan segala laporan dicatat secara manual. Produs yang mempunyai perusahaan ini adalah Bapak Saldan Watona yang sampai Mei 2022 masih mencatat secara manual. Beliau mencoba berupaya untuk menggunakan program dalam menyusun pencatatan dan pembuatan laporan keuangan. Jadi pemilik UMKM Pia Putri Biru sebagai perusahaan home industry menggunakan ABSS Accounting 27 untuk mempersiapkan laporan keuangan tahunan periode 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022 dan menggunakan 13 accounting period for the auditorial adjustment dengan nama perusahaan Pia Putri Biru yang beralamat di Jalan Biru, Gunung Rejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dengan telepon dan fax serta emailnya sudah tersaji pada makalah bab satu yang sudah kami sajikan. Untuk poin kedua ada kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi pertama ada penilaian persediaan barang. Dalam penilaian persediaan menggunakan sistem per jual dengan harga pokok FIFO. Yang kedua ada tabungan anak. Secara berkala pemilik menyisihkan pendapat untuk dimasukkan ke tabungan anak. Tabungan ini akan digunakan ketika tahun ajaran baru untuk memenuhi daftar ulang sekolah anak tuan watona sehingga uang dalam akun ini tidak bisa ditarik kecuali untuk keperluan sekolah anak. Yang ketiga ada penerimaan dan pengeluaran kas untuk pemasukan dari hasil penjualan pia ke kas di bank. Tidak ada jadwal khusus untuk memasukkan uang kas ke bank. Untuk selanjutnya ada kebijakan akuntansi proses produksi. Kegiatan produksi pia dilakukan setiap hari. Terdapat bill of material untuk memproduksi tiga jenis pia yang berbeda. Rincian bill of material akan kami sajikan dan bisa dilihat pada tabel yang akan kami sajikan berikut. Pembelian. Untuk kebijakan akuntansi pembelian, setiap aktivitas pembelian tidak dikenakan PPN, beban transaksi pembelian ditanggung oleh pembeli dan tidak terdapat diskon pembelian. Untuk penjualan, aktivitas penjualan barang tidak dikenakan PPN, ongkos kirim ditanggung oleh pembeli, tidak ada diskon penjualan, dan termin penjualan adalah N per 30. Untuk penyusunan aset tetap menggunakan metode garis lurus dan dengan tanpa nilai sisa sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dengan masing-masing umur ekonomis bangunan 5 tahun dan berlatar 5 tahun. Ini adalah tabel daftar akun yang tabelnya terdiri dari kode, nama akun, header, dan tipe akun. Selanjutnya kita langsung ke neraca saldo. Di sini neraca saldo pada 31 Mei 2023 tersaji pada tabel 2, yaitu yang kolom pertama yaitu ada kode, akun, dan debit kredit. Untuk kode 1 yang di awal dengan 1 yaitu aset, terdapat aset lancar. Di dalam aset lancar terdapat kas di bank dan kas kecil. Kas di bank sebesar 300 juta, kas kecil sebesar 250 juta.
piutang dagang sebesar sebesar 1.500.000. Lalu untuk persediaan terdapat persediaan bahan baku sebesar 19.879 dan persediaan bahan jadi sebesar 16.800.000. Selanjutnya ada perlengkapan pabrik. Perlengkapan pabrik sebesar 650.000. Lalu ada pajak masukan sebesar 400.000. Lalu untuk aset tetap masih menggunakan awalan satu yaitu di aset tetap ada tanah sebesar 100 juta, bangunan sebesar 200 juta, akumulasi penyusunan bangunan sebesar 150 juta di kredit, peralatan pabrik sebesar 20 juta, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 10 juta di kredit. Lalu yang berawalan dua yaitu ada hutang dagang sebesar 1.885 di kredit, pajak keluaran sebesar 500 juta di kredit, hutang beban sebesar 500 ribu di kredit. Lalu untuk hutang jangka panjang ada pinjaman bank sebesar 700.000 di kredit. Lalu untuk yang kepala tiga ada modal Tuan Sol dan Watona sebesar 466.334.000 di kredit, reverse sebesar 100.650.000 di debit. Lalu untuk ikhtisar laba ruginya sebesar 950.000 di kredit. Lalu yang kepala empat ada penjualan. Ada penjualan sebesar 537.457.500 di kredit. Lalu untuk yang kepala lima yaitu harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan sebesar 444.200.000. Lalu ada kepala enam ada beban yaitu bebannya ada beban pemasaran sebesar 600.000, beban pengiriman sebesar 400.000, beban penyusutan bangunan sebesar 2.150.000, beban penyusutan peralatan sebesar 700.000, beban gaji karyawan sebesar 547.500.000, beban telepon, listrik, dan air sebesar 500.000, beban perlengkapan sebesar 1.650.000, beban lain-lain sebesar 2.650.000, beban admin bank sebesar 650.000. Lalu untuk pendapatan menggunakan kepala 8 sebesar 300.000. Lalu untuk pajaknya menggunakan kepala 9 yaitu ada beban pajak penghasilan sebesar 700.000. Lalu ini setelah di total sudah balance yaitu di debit sebesar 1.468.626.500. Lalu yang di bagian kredit juga sama yaitu sebesar 1.468.626.500. Dan ini ada poin keterangan tambahan, jadi aset tetap yang dimiliki perusahaan tersaji pada tabel 3 sebagai berikut. Aset tetap yang dimiliki perusahaan ada bangunan dan peralatan. Untuk harga beli bangunan sebesar 200 juta dengan tanggal pembelian 12 Februari 2012 dengan umur ekonomis 5 tahun. Untuk penyusutan per tahun mendapatkan 150 juta. Untuk peralatan, harga belinya 20 juta, tanggal pembeliannya 19 Juli 2013, dengan umur ekonomis 5 tahun, dan penyusulan per tahun didapatkan 10 juta. Untuk tabel selanjutnya ada tabel jenis produk Pia Putri Biru, eh, ada Pia Kacang Hijau dengan kode PK, Pia Coklat dengan kode PC, dan Pia Ubi Ungu dengan kode PU. Selanjutnya ada terdapat jenis produk yang dijual di Pia Putri Biru, lalu kita melakukan pengaturan item list. Jadi memasukkan daftar barang dagang. Yang pertama ada PK dengan deskripsi pihak kacang hijau, selling price-nya 25.000 dan selling unit of measure-nya unit. Untuk selanjutnya ada PC dengan deskripsi pihak coklat, selling price-nya 28.000 dan selling unit of measure-nya unit. Untuk barang dagang yang ketiga ada pihak PU atau pihak deskripsinya pihak ungu dengan selling price 22.000 dan selling unit of measure-nya unit. Selanjutnya kita melakukan pengaturan untuk pelanggan dan supplier. Uh, Pia Putri Biru memiliki 3 customer yang bernama Lala, Luli, dan Naswa. Untuk suppliernya, 3 supplier yaitu Jayasari, 25 dan Indiboga. Dan kita mengatur saldo awal piutang
Saldo awal piutang yang pertama ada piutang dari Jayasari dengan total sebesar 350.000 dengan 320.000 dengan invoice dan customer PO sudah tertera di sini. Tanggal penjualannya pada tanggal 5 Mei 2023 dengan termin 2/15 kategori Malang. Untuk untuk supplier yang kedua yaitu Tobacco Prima dengan total 1.400.000 invoice dan customer PO-nya sesuai ini tanggal penjualannya pada tanggal 11 Mei 2023 dengan termin 2/10 N/30 kategori Singosari. Untuk supplier ketiga yaitu Indiboka dengan total 165.000 invoice dan customer PO-nya sesuai di sini. Tanggal penjualannya pada tanggal 23 Mei 2023 dengan termin 2/15 N/30 kategori Malang. Untuk saldo hutang masuk pada tanggal 31 Mei 2023, customer pertama yaitu Lala dengan total 600.000 invoice dan customer PO-nya sudah tertera. Tanggal penjualannya pada tanggal 18 Mei 2023 dengan termin N/30 kategori Malang. Untuk Luli dengan total 350.000 invoice customer PO sudah tertera di sini. Tanggal penjualannya pada tanggal 25 Mei 2023 dengan termin N/30 kategori Singosari. Untuk customer ketiga yaitu ada Naswa dengan total sebesar 550 invoice dan customer PO-nya sudah tertera. Tanggal penjualan pada tanggal 5 Mei 2023 dengan termin N/30 kategori Malang. Untuk saldo awal persediaan barang dagang, untuk yang pertama ada pia kacang hijau dengan 150 unit dengan harga 25.000. Untuk pia coklat sebanyak 180 unit dengan harga 28.000. Untuk pia ubi ungu dengan 100 unit dengan harga 22.000. Selanjutnya ada poin proses produksi dan bill of material atau BOM yang dapat disajikan untuk bahan inti. Bahan inti kulit pia yang terdiri dari tepung terigu, gula pasir, air, garam, minyak sayur, margarin, santan kental, daun pandan, dan telur. Untuk bill of material pia coklat terdiri dari bahan inti yaitu kulit pia dan bahan isi yaitu choco powder. Untuk pia jenis ubi ungu terdapat bahan inti yakni kulit pia dan isi ubi ungu. Untuk pia kacang hijau terdapat bahan inti kulit pia dan isi kacang hijau kupas. Untuk bahan di atas itu digunakan untuk memproduksi 50 biji pia. Dari informasi yang kami dapatkan dari wawancara produsen yakni Tuan Soldan Watona, per hari itu memproduksi 50 biji pia. eh, Poin selanjutnya ada cara membuat pia. Untuk isi pia yang pia kacang hijau, itu kacang hijau yang sudah direndam dibersihkan, rebus selama 30 menit sampai matang dan lalu haluskan. Setelah itu dicampur dengan gula, santan, garam, daun pandan, aduk rata, masak dengan api sedang, biarkan sampai adonan kering dan santan sudah terserap, maka bisa diangkat dan dibiarkan dingin. Untuk isian pia coklat, campur tepung terigu dengan gula, garam, daun pandan, dan coco powder, aduk rata, lalu campur dengan coklat batang yang sudah dilelehkan, lalu aduk rata. Setelah itu masak dengan api sedang, biarkan sampai adonan sedikit mengering, angkat dan biarkan dingin. Untuk isian pia ubi ungu yang pertama bisa dilakukan kupas ubi ungu potong kecil lalu kukus selama kurang lebih 20 menit. Jika sudah empuk, haluskan. Setelah itu campur ubi ungu yang sudah dihaluskan tadi dengan tepung terigu, gula, santan, garam, dan pandan, lalu aduk rata. Masak dengan api sedang, biarkan sampai adonan kering dan santan sudah terserap, lalu angkat dan biarkan dingin. Untuk proses produksi kulit pia, yang pertama ada campur tepung terigu, garam, masukkan air, gula, aduk sampai kalis dan campur rata. Setelah itu tuang minyak sayur sedikit demi sedikit. Uleni nih hingga adonan kalis. Lalu timbang adonan ukuran disesuaikan dengan selera masing-masing, bisa hingga menjadi beberapa bagian. Lalu pisahkan dan ratakan adonan kulit. Lipat seperti amplop, satukan ujung-ujungnya di tengah, bulatkan adonan kulit. Lalu rendam bulatan adonan kulit dengan sisa minyak, diamkan selama 15 menit. Adonan jangan terlalu lama direndam karena nanti hasilnya
kulitnya akan menjadi terlalu renyah. Lalu pipihkan adonan berisian di tengahnya, bentuk menjadi bulat tipis, panggang sampai setengah matang, lalu oleskan kuning telur pada bagian atas pia agar kulit terlihat lebih sempurna. Lalu panggang sampai matang, pia siap dihidangkan. Untuk bab 2 berisi transaksi perusahaan, jadi ini adalah dokumen transaksi perusahaan UMKM Pia Putri Biro. Eh, ini adalah daftar dokumen faktur yang sudah terjadi pada transaksi-transaksi yang terjadi hingga tanggal terakhir 15 Juni. Terdapat 12 transaksi. Untuk langkah pengerjaannya, yang pertama kita harus men-setup awal company profile-nya, yaitu kita pilih icon create untuk membuat profile baru. Setelah itu kita mengisi sesuai dengan perintah. Untuk yang berbintang kita harus diwajibkan untuk mengisi, yang lainnya mengikuti saja. Selanjutnya, pada konvensial diisi tahun keuangan sekarang, pada last month of financial year-nya diisi bulan terakhir pada tahun keuangan, yaitu bulan Desember. Pada conversion month-nya diisi dengan bulan yang di mana dimulai mengisi transaksi, yaitu pada bulan Juni. Pada number of accounting period pilih opsi 13 karena perintahnya 13 untuk periode accounting. Selanjutnya kita klik change untuk menyimpan file ke dalam folder pada PC. Setelah itu klik next dan pilih command center. Untuk mengimport account list, pilih pilih option import data, lalu pilih account dan account information. Setelah mengimport account list, langkah berikutnya adalah mengisi neraca saldo. Kita memasukkan sesuai dengan pada bab pertama sampai uh, amount to allowance sebesar 0. Itu kita mengisi teks kode, itu kita mengisi nama pelanggan, mengisi mengeset up customer dan supplier, lalu input saldo awal hutang sesuai dengan keterangan. Memasukkan daftar persediaan barang jadi, bahan baku, dan bahan penolong pada item list. Selanjutnya kita input saldo awal persediaan. Untuk menginput saldo awal persediaan, klik adjust inventory, lalu input persediaan awal barang dagang sesuai data perusahaan pada Pia Putri Biro. Selanjutnya ada poin transaksi. Jadi dokumen transaksi pertama ada tanggal 1 bulan 6 2023 membeli persediaan bahan baku dari supplier Ediboga. Jadi kita bisa membuka inventory, lalu adjust inventory, lalu kita masukkan data sesuai faktur. Jangan lupa mengganti tanggal dan memo. Lalu kita record akan memunculkan jurnal sebagai gambar di samping. Selanjutnya ada transaksi kedua tanggal 2 bulan 6 2023 menjual kepada customer lalak via coklat dan kacang hijau. Kita masuk ke sales, lalu enter sales. Kita masukkan data sesuai faktur, jangan lupa mengganti tanggal, lalu kita record akan memunculkan jurnal sebagai gambar di samping. Untuk dokumen transaksi ketiga ada tanggal 3 bulan 6 2023 membayar pajak masa bulan Mei. Kita bisa masuk pada menu banking lalu klik spend money. Lalu kita masukkan data sesuai faktur, jangan lupa mengganti tanggal, lalu kita record akan muncul jurnal seperti gambar di samping. Selanjutnya ada transaksi 4 tanggal 4 bulan 6 2023 membeli persediaan bahan baku dari supplier toko Jaya Sari. Kita bisa masuk pada purchase, lalu enter purchase, lalu kita masukkan data sesuai faktur, jangan lupa mengganti tanggal, lalu kita record, akan muncul jurnal seperti gambar di samping. Dokumen transaksi 5, tanggal 5 bulan 5 2023, penjualan pia ubi ungu, coklat, dan kacang hijau kepada customer Naswa. Kita bisa masuk pada menu sales, lalu enter sales,
Lalu kita masukkan data sesuai faktur, jangan lupa mengganti tanggal, lalu kita record akan muncul jurnal seperti gambar di samping. Dokumen transaksi 6 ada tanggal 7 bulan 6 2023, memproduksi pia coklat dan pia ubi ungu masing-masing sebanyak 50 pieces. Kita bisa masuk pada item, lalu build item, masukkan data sesuai faktur, jangan lupa mengganti tanggal dan memo, lalu kita record, maka akan muncul jurnal seperti gambar di samping. Untuk dokumen transaksi 7 ada tanggal 10 bulan 6 2023. Pembayaran tagihan listrik dan air pada bulan Mei. Jadi kita bisa masuk pada menu banking, lalu klik spend money, lalu kita masukkan data sesuai faktur, jangan lupa mengganti tanggal, lalu kita record akan muncul jurnal seperti gambar di samping. Untuk dokumen transaksi 8 adalah tanggal 11 bulan 6 2023, firman dari Lala atas pelunasan faktur untuk saldo awal piutang pada 18 bulan 5 2023. Kita bisa masuk pada receive payment, lalu kita masukkan data sesuai faktur, jangan lupa mengganti tanggal dan masukkan memo, lalu kita record, maka akan muncul jurnal seperti gambar di samping. Transaksi 9, tanggal 11 bulan 6 2023, terjadi penjualan kepada customer Luli atas pia kacang hijau dan ubi ungu. Kita bisa masuk pada sales, lalu kita klik enter sales, lalu kita masukkan data sesuai faktur, jangan lupa mengganti tanggal, lalu kita record, akan muncul jurnal seperti gambar di samping. Dokumen transaksi 10 dari tanggal 12 bulan 6 2023, pelunasan faktur pada supplier Tobacco Prima untuk saldo utang tanggal 11 bulan 5 2023. Kita masuk pada menu pay bill, lalu kita masukkan data sesuai faktur, jangan lupa mengganti tanggal, lalu kita record, maka akan muncul jurnal seperti gambar di samping. Lalu dokumen transaksi 10 tanggal 12 bulan 6 2023, bukti pengeluaran kas untuk membayar pokok pinjaman dan bunga kepada Bank BRI. Kita bisa masuk pada menu banking, lalu kita pilih spend money, lalu kita masukkan data sesuai faktur, jangan lupa mengganti tanggal, masukkan amount, lalu kita record, maka akan muncul jurnal seperti gambar-gambar di samping. Untuk dokumen transaksi unik, kita terjadi pada tanggal 15 bulan 6 2023 dengan bukti pengeluaran kas untuk mengisi akun tabungan anak. Kita bisa masuk pada menu banking, lalu klik spend money, lalu kita isi sesuai faktur yang sudah tersaji di atas. Lalu jangan lupa mengganti tanggal, isi amount, dan record, maka akan muncul jurnal seperti gambar di samping. Oh, Yang terakhir yaitu bab 3, bagian penutup. Yang pertama ada masalah yang dihadapi imbas dari pandemi COVID-19, Via Putih Biru mengalami penurunan jumlah produksi yang sangat drastis dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi COVID. Saran bagi perusahaan untuk saran pemasaran produk Via Putih Biru untuk membuat website usaha, pasarkan bisnis kuliner Anda secara online melalui platform media sosial. Dan itu banyak peluang pemasaran agar produk lebih dikenal masyarakat luas dan jumlah produksi akan kembali meningkat. Tampilkan foto produk yang maksimal agar masyarakat tertarik untuk membelinya. Dan bisa mensuplai pada pusat oleh-oleh secara luas dikarenakan di sekitar wilayah UMKM masih terdapat banyak sektor wisata. Eh, Saran bagi pengemasan produknya, untuk pengemasan produk sebaiknya untuk di-upgrade sesuai dengan modernisasi dunia perkulineran. Karena untuk mengimbangi pesaing produsen bias semakin modern. Meskipun UMKM agar meskipun UMKM agar tidak kalah saing dengan dengan produsen pia pabrik, karena pia putih biru masih menggunakan kemasan Mika. Laporan yang dihasilkan ada laporan neraca dengan total modal sebesar 440 juta 744 juta 880
Rp1.106. Untuk laporan laba rugi ini mengalami kerugian karena Produsen mensuplai bahan baku lebih banyak dari kuantitas yang seharusnya dibutuhkan. Jadi perusahaan mengalami kerugian atau loss sebesar Rp755.893. Untuk laporan yang dihasilkan dari transaksi-transaksi di atas, ada laporan arus kas dengan kas at the end of periodnya 547.447.000. Untuk yang poin terakhir, ada bukti sahih dari kami, yaitu dokumentasi bersama dengan Bapak Saldan Watona dan dokumentasi produk Bia Putri Miro. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.